Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Habib Al-Arif Billah Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala فصل واعلم أيها المريد أن أول الطريق صبر وآخرها شكر وأولها عناء وآخرها هناء وأولها تعب ونصب وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية الأرب وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه ومن أسس جميع أموره على الصبر الجميل حصل على كل خير ووصل إلى كل مأمول وظفر بكل مطلوب. Allah. Dalam kitab Risalatul Ma'awan Adab Sulukul Murid, beliau mengatakan kepada kita, ketahuilah ayuhal murid, bahwasanya awal permulaan daripada jalan ini adalah sabar. Wa akhiraha syukur, tapi akhirnya akan kita bersyukur. Wa awwalaha ana, awal-awalnya adalah susah payah. Wa akhiraha hana, dan akhirnya adalah hana, menikmati atau enak. Wa awwalaha ta'ab, permulaannya capek. Wa nasab, melelahkan, capek dan melelahkan. Wa akhiraha, dan akhirnya adalah fathun, mendapatkan futuh. Wa kashfun, dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usulun, dan sampai ila nihayatil arab, sampai kepada puncak yang kita cari, yaitu wadzalika ma'rifatullah, dan hal itu adalah ma'rifat kepada Allah. Puncaknya dalam jalan ini adalah ma'rifatullah. Wal wusulu ilaih, dan sampai kepadanya. Wal unsu bihi, dan merasa uns, merasa nyaman, merasa betah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufu fi karimi hadratih, dan berhenti atau berada di dalam karimi hadratih, hadrat Allah yang maha dermawan, di dalam kebaikan hadrahnya Allah, kedekatan kepada Allah. Ma'a malaikatihi, bersama-sama para malaikatnya, baina yadeh, di hadapannya, di hadapan Allah. Wa man assasa, dan siapa orang yang menjadikan asas, menjadikan fondasi, jami'a umurihi, segala urusannya, ala sabril jamil, atas kesabaran yang jamil, yang bagus, yang baik. Wa hasala ala kulli khair, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Wa wasala, dia akan sampai ila kulli ma'mul, kepada semua yang dia cari. Wa dhafira, atau ma'mul itu yang diharap. Wa dhafira, dia mendapatkan bi kulli matlub, semua yang dia cari. La ilaha illallah. Ya, beliau menyinggung di sini dua maqam daripada maqamatil yaqin, yaitu as-sabr wasyukur. Ya, ada sabar, ada syukur. Tapi beliau pengen langsung ke titik pokok yang dibutuhkan oleh seorang murid dari bab kesabaran, yaitu apa? Wahai seorang murid, ketahuilah engkau berada di jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang bagus, jalan yang mulia. Dan ini mahal, tapi perlu sabar. Memang awal daripada perjalanannya adalah capek, perlu mujahadah, ya, perlu ngurangin makan, perlu ngurangin berbicara,
perlu banyak zikir. Yang tadinya kita tertibnya nggak begini jadi begini. Susah, berat, betul, memang. Beliau bilang, iya memang. Awal permulaannya adalah capek. Dan subhanallah, ini jalan menuju Allah. Awalnya capek, akhirnya dapat keuntungan. Usul. Jangankan jalan menuju Allah, jalan untuk menuju kenikmatan duniawi juga begitu. Iya enggak? Anda pengen jadi orang kaya, terus bisa gitu. Anda pengen jadi orang kaya, Anda pengen jadi orang kaya. Ngomong gitu dong. Nggak kerja, nggak berusaha, nggak bersaing dengan mereka, nggak pemikir, nggak bisa, nggak dapet. Orang mau cari dunia juga begitu, capek, belum tentu dapetin. Kadang-kadang ada orang begitu, bisikan setan, percuma, ente capek, akhirnya nggak sampai. Gimana? Udah capek-capek percuma. Bisikan setan. Balikin lagi. Terus ente kenapa capek-capek untuk dapetin dunia? Emang pasti dapat dunia? Pasti kaya kalau kerja yang banting tulang seperti itu? Pasti kaya? Oh belum tentu. Tapi kan kita usaha. Tuh. Giliran urusan dunia, dia bisa ngomong kayak gitu. Karena memang keinginannya ke situ. Nah seorang murid keinginannya adalah al-wusul ilallah. Maka dia nggak bakalan pamrih, nggak bakalan merasa berat. Apapun risikonya dia akan jalan. Dia akan berusaha. Dia akan sabar. Ya, dan memang kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam sir Allah Subhanahu wa taala atau sampai kepada Allah, gal bab ma yadkhuluhu wahid siwa badhilir ruh atau mushammir al-mushammir dhabah nafsuh dhabah nafsah yani ma'a kulli madhbuh wantarah fi hima layla. Hakadha gal bab ini, pintu ini enggak bakalan bisa dimasuki oleh orang siwa badhilir ruh, orang yang berani mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan itu. Atau musyammir, atau orang yang semangat. Dzabah nafsahu, jiwanya itu disembelih sama dia. Enggak diikutin sama sekali keinginannya. Nah, yang diikutin semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baru ya. Ya, jadi memang perlu yang namanya sabar. Ya, itu wajar. Ya, namanya juga mau dapetin sesuatu, dikatakan man araf ma talab hana alaihi ma badal. Man araf ma talab hana alaihi ma badal. Gimana itu artinya? Siapa orang yang mengetahui apa yang dia cari, maka akan ringan apa yang dia korbankan. Gampang. Kalau udah tahu apa yang dia cari, nggak apa-apa, nah capek. Pernah diceritakan Sayyidi Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, itu kalau baca manaqibnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, kita tergeleng-geleng, bingung. Itu gimana orang kayak begitu? Ibadahnya luar biasa, ya, semangatnya luar biasa di dalam beribadah, nggak ada putusnya, ya. Buka puasa, puasa wasil, lanjut puasanya, buka puasanya cuman ringan, sesuatu yang sedikit, mustamir fil ibadah, mustamir qiyamul lail, tahajudnya, mutalaah kitabnya, luar biasa. Pernah kata beliau, saya pergi ke suatu kota atau desa, tempat, entah itu di Tarim atau yang lainnya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri, beliau diejek atau dibilang, ente mau ngapain sih? Ente jangan khayal deh, nggak usah terlalu muluk-muluk. Jadi kelihatan dia itu pengen sesuatu yang besar, pengen sesuatu yang kayak salafnya, para terdahulunya. Makanya dia ngikutin ibadah mereka, ngikutin jejak mereka. Ada orang menyinggung dia, bilang ngapain sih ente kayak gitu? Percuma, udah itu sih udah dulu, nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Kata beliau, itu omongan nambahin semangat saya malahan, membuat saya tambah bersemangat untuk berjalan di jalan ini, nggak bikin dia mundur. Lalu beliau juga mengatakan, suatu hari saya lagi mikir, capek juga ya kayak begini, dapetin apa? Ternyata saya dapetin di tengah malam ada orang berduaan di rumahnya lagi kerja, ngerajut atau apa, bikin sesuatu, karena mereka jualan, bikin di malam, begadang malam. Dia pikir, dia bilang subhanallah, mereka ini rela bergadang, gak tidur, capek kerjaannya capek banget kelihatan.
Tapi untuk dapetin uang, untuk dapetin nafkah, untuk kasih makan keluarga, ya mereka rela. Subhanallah, ini orang berani mau bergadang, capek demi untuk dapetin uang. Terus ana pengen dapetin kedudukan yang tinggi seperti para salafus saleh, seperti mereka. Terus ana nggak mau capek-capek. Nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Harus capek, nggak apa-apa capek. Mereka aja cari duit capek, kok kita yang mau cari akhirat nggak mau capek? Nah, katakan kepada orang-orang yang udah deh nggak usah berlebihan, biasa aja. Ya, kalau memang takdirnya, nah itu omongannya kan. Kalau memang takdirnya ente dapat bakal dapat. Kalau ente takdirnya nggak ada bakalan sampai, nggak bakalan sampai. Enggak. Kadang-kadang mungkin terlintas dalam benak seseorang, ini Imam Haddad bilang awal tariq sabr, akhirul syukur, karena akhirnya adalah ma'rifatullah. Kalau saya nggak sampai gimana? Saya udah capek-capek nih, usaha, mujahadah, cari guru, ngikutin bimbingannya, ngurangin ya, makan, ngurangin ini, berusaha di jalan mereka, berusaha seperti, tapi nggak sampai. Gimana dong? Jawabannya ente nggak rugi. Allah tahu nggak ente mau apa? Allah tahu nggak ente maunya apa? Tahu. Allah ngelihat nggak ketulusan dan kejujuranmu di dalam meminta hal tersebut? Tahu. Maka nggak ditutup kemungkinan Allah akan kasih walaupun sebelum tutup usia. Apa yang kau cari? Ya, kalaupun dia tutup usia belum sampai, tidak ditutup kemungkinan dia akan dijadikan di golongan orang-orang yang sampai. Kenapa? Karena dia udah usaha, udah jalan. Lain sama orang nggak jalan sama sekali. Masa sama sih? Ya, masa sama sih orang tahu jalan walaupun nggak sampai, sama orang tahu tapi nggak jalan, sama emang? Atau satu lagi nggak tahu nggak jalan, masa sama? Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, la yastawi, tidak sama. Ya, tidak akan sama. Maka tugas kita usaha. Ya, usaha. Berusaha dan sabar. Memang harus sabar. Tapi jangan khawatir, akhirnya adalah syukur, akhirnya adalah nikmat. Ya, dan kalau orang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada derajat yang disebut oleh beliau usul ilallah atau ma'rifah kepada Allah, udah yang namanya capek itu udah enggak ada lagi bahasa capek di dia. Walaupun kelihatannya oleh orang yang dari jauh ngeliat dia itu capek dia nih. Dianya udah enggak ngerasa capek. Makanya kayak udah nggak ada taklif lagi. Sampai-sampai ada orang-orang memahami salah. Oh, ini orang-orang ahli tasawuf kalau ngomong terlalu berlebihan. Mereka nggak taklif lagi. Taklif itu artinya ada kewajiban-kewajiban seperti sholat, ibadah. Padahal maksud daripada ucapan mereka tetap mengerjakan kewajiban, tetapi di mata mereka bukan beban. Kalau kita kan ngerjain kewajiban, beban. Coba kalau kita bilang, udah kata Allah libur seminggu nggak sholat. Contoh aja, ini nggak mungkin ya. Cuman kalau seandainya begitu, kita seneng nggak? Oh, alhamdulillah ya Allah, nikmat banget. Nggak capek-capek harus bangun subuh harus ini. Seneng kan? Maksudnya iya, karena itu beban gitu. Wajar, manusiawi, karena kita belum merasakan nikmatnya. Tapi kalau ahli ma'rifah dibilangin, udah ente nggak usah sholat, nggak perlu. Ngapain ente nggak sholat? Ente tahu? Saking mereka merasakan nikmatnya sholat, ada seorang orang yang soleh, dia 40 tahun minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada orang di kuburannya sholat, saya pengen di kuburan saya sholat ya Allah. Minta 40 tahun kayak gitu. Sampai benar-benar kejadiannya seperti itu. Ada orang meninggal, setelah meninggal ini orang soleh tersebut, ada orang jatuh dompetnya, barangnya di kuburan tersebut, terpaksa harus gali sendiri deh, malu sama orang-orang. Sendiri kali mau ngambil barangnya dia. Jadi pas digali lihat orang tersebut yang sudah meninggal dunia lagi sholat. Kaget dia. Alam barzakh, bukan jasadnya, bukan jasmani, alam barzakh. Tapi kelihatan dibuka oleh Allah SWT. Kata ini, tutup. Jangan cerita kepada siapa-siapa, atau jangan tutup, udah nanti nggak usah. Ambil barangmu. Ambil barang. Langsung dia geleng-geleng dia. Kok bisa nih orang kayak gitu? Apa ceritanya? Saya pengen tanya sama anaknya. Coba dong tolong. Ayahmu itu amalnya apa sih? Kok kayaknya orang sholat. Ente kenapa sih nanya-nanya gini? Terus terang.
saya melihat begini, kejadian begini, sampai saya melihat, oh, kata anaknya, saya kira itu hal tersebut yang lumrah. Oh, lumrah? Karena saya dengar dia semenjak 40 tahun minta, ya Allah kalau seandainya ada orang sholat di kuburannya, saya mau sholat di kubur. Sholat, kita orang udah alhamdulillah nggak sholat, udah selesai. Ini nggak diminta. Dan kalau dilihat dari dalil, ada para nabi juga sholat di kuburannya. Nabi bilang ketika Nabi Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dalam perjalanan kata Rasulullah, marartu bi gabri Musa wa huwa qa'imun yusalli fi gabrih. Ya, saya melewati kuburannya Nabi Musa dan dia dalam keadaan berdiri sholat di kuburannya. Ya. Dalam riwayat juga ma'asyiral anbiya itu pada sholat di kuburan mereka. Sholat apa ini? Gak cukup di dunia sholat, kuburan sholat lagi. Kita ngebayanginnya aja, aduh capek banget nih kayaknya. Tapi di mereka bukan, sholat itu kan hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Di mata mereka bukan beban, itu nikmat. Ya, kayak orang disuruh ketemu dengan kekasihnya, mau nggak? Ya mau dong. Dipaksa tapi ya itu bukan terpaksa, itu nikmat. Begitu. La ilaha illallah. Siapa, makanya kata beliau kaidahnya begini, wa man assasa jami'a umurihi ala sabril jamil, siapa orang yang memang selalu menjadikan asas daripada urusannya dia, pedoman dia dalam kehidupan apa? Sabar. Sabar yang jamil. Sabr jamil artinya apa? Kesabaran yang panjang, nggak ada batasnya. Nggak bilang udah deh, udah nggak sabar lagi. Nggak, sabar benar-benar. Hasala ala kulli khair. Orang yang membangun dirinya dengan sabar. Ente mau talabul ilm misalnya, nggak perlu sabar, harus sabar dong. Harus capek, harus ninggalin orang-orang yang lain, sibuk dengan medianya dia, sibuk dengan foya-foyanya atau enak-enakan atau apa. Ente enggak, sendiri. Ente jauh dari hal tersebut. Ente harus sibuk dengan ilmu mutola'ah, murajaah. Ya kan ente mau dapetin sesuatu yang tinggi. Ini maqam tahtun nubuwah. Ente mau dapetin maqam di bawah para nabi. Masa maunya gampang? Perlu mujahadah, talabul ilm. Harus sabar. Pengen sampai kepada ma'rifatullah, harus sabar. Imshi, jalan. Ya, jangan kebawa dengan arus yang ada. Begitu. Wasala ila kulli khair ma'mul. Siapa orang yang sabar, memang membangun urusannya dengan kesabaran, asasnya, maka dia akan sampai kepada semua kebaikan. Lalu beliau mengatakan, wa'lam anna an-nafsa takunu fi awalil amri ammaratan ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair. Ketahuilah anna an-nafsa, bahwa sesungguhnya nafsu itu. Jadi ini mau ngomongin tentang derajatnya nafsu, tingkatannya, level-levelnya nafsu kita. Nafsu di sini artinya hati maksudnya. Hati, nafsu. Jadi bukan arti nafsu itu hasrat terhadap sesuatu ya, bukan. Yang dimaksud di sini nafsu adalah istilah kepada hati yang masih belum terdidik. Itu disebut nafsu al-ammarah bisu, nafs. Ya, hati kita maksudnya itu. Wa'lam anna nafsa, ketahuilah bahwa sesungguhnya nafsu itu atau jiwa itu atau hati itu bisa aja takunu fi awalil amri, takunu dia menjadi fi awalil amri, pada awal mulanya ammaratan. Amri ammarah, dia itu sebagai nafsu yang ammarah. Ammarah itu artinya mengajak kepada keburukan, bawaannya begitu. Ta'muru bisyarr, ta'mur dia memerintahkan berbuat jelek, berbuat buruk. Wa tanha 'anil khair, melarang perbuatan baik. Fa in jahadahal insanu, apabila mujahadah, apabila dilawan, dididik lah kalau bahasanya, bukan dilawan atau dididik. Apabila mendidiknya seorang manusia itu, mendidik nafsunya dia, wa sabara, dan dia sabar, ala mukhalafati hawaha, atas mukhalafah, tidak mengikuti, hawaha, keinginannya, sarat lawamah, maka nafsu tersebut akan menjadi tingkatan keduanya, yaitu lawamah. Lawamah selalu menyalahkan, arti lawamah. Mutalawwinatan, arti mutalawwinah dia punya dua warna atau dua
keadaan. Laha wajhun, dia punya kecenderungan atau ke arah ila tumakninah, ada dia itu berada di arah ke tumakninah, nafsu tumakninah. Wa wajhun, dan dia masih punya arah ke atau menghadap kepada ammarah, ke yang ammarah tadi. Fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Kadang-kadang dia seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Terus gimana? Fa in rafaga biha, kalau dia itu rafaga, lembut, dan dia itu mendidiknya. Rafaga dia lembut. Wasara biha, dan dia menggiringnya. Yaguduha, dia menggiringnya juga, artinya bi azimmatir raghbah, dengan ikatan atau dengan ikatan atau apa ya, ajakan raghbah, harapan, fima indallah, atas apa yang disiapkan oleh Allah. Sarat mutmainnah, maka nafsu tersebut akan berubah menjadi mutmainnah. Apa kerjaannya mutmainnah kalau sudah jadi mutmainnah? Ta'muru bil khair, dia akan mengajak kepada kebaikan. Wa tastalidzuhu, dan dia merasakan nikmat dengan kebaikan itu. Wa ta'nasu bih, dan betah dengan itu. Wa tanha 'anil syarr, dia akan melarang perbuatan jelek. Wa tanfiru anhu, dan lari dari perbuatan itu. Wa tanfiru anhu, dia enggak suka. Wa tafirru minhu, dia lari dari hal tersebut. Ya, berarti di sini Habib Abdullah Haddad menyebutkan tingkatan nafsu kita itu ada 3 yang disebutnya, dan ini yang secara global ikhtisar. Wa illa fa maratibun nafs itu kalau nggak salah sampai 7, bisa sampai 7 hitungannya. Walhasil biar sama 3 aja dulu, jangan bingung-bingung. Yang pertama, nafsu itu adalah ammarah bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Itu tabiat manusia pertamanya begitu tuh. Sholat nggak mau, ngerjain ibadah nggak mau, maksiat ayo, seneng asik, ngerjain ini ayo, hal-hal yang dilarang malah seneng. Itu ammarah bisu. Yang kedua, kalau dididik, dia mengikuti arahan iman dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajarkan Rasulullah. Oh ya, kita harus sholat, harus ibadah, harus zikir, harus tilawah, sedikit demi sedikit, ingat akhirat, ingat daripada ini. Terus kita ini lama-kelamaan dia berubah lagi, punya wajah lain, punya bentuk lain nih nafsunya. Apa? Namanya nafsu al-lawwamah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Lawwamah. Nafsu lawwamah ini apa? Ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, lawwamah ini tingkatannya panjang, lama ini. Karena kadang-kadang ada lawwamah yang dominannya ke ammarah. Dia lebih cenderung. Kadang-kadang doang dia mau ke yang baik-baik. Ya. Dan ini mayoritas hati atau nafsu muslim. Itu ada di derajat lawwamah. Nggak mungkin ammarah bisu total, karena dia kan muslim, dia tahu mana yang baik, mana. Ada sisi baiknya pasti. Maka ketika dia mengikuti hal tersebut, menguatkan sisi baiknya terus, masih kadang-kadang nafsul ammarah bisu ini masih ada cari celah. Oh, anak kira anak udah seneng nih, betah daripada taat, taunya sebentar berubah, cenderung kepada maksiat lagi, pengen berbuat sesuatu yang salah lagi. Berarti masih ada benih-benihnya ammarah bisu ini belum mati, masih. Ya, terus perlu dididik. Cara ngedidiknya gimana? Ya, nanti itu bahasanya ya tarbiyah, ya, belajar ilmu, duduk dengan guru, ikuti arahannya sedikit demi sedikit sampai dia lawamahnya ini tambah bagus sampai benar-benar ke tingkatan selanjutnya, yaitu apa? Kalau sudah lawamah, dididik terus sampai dia merasakan nikmatnya, sampai merasakan kedekatan kepada Allah, sampai yang namanya hatinya terbuka melihat kepada keindahan Allah. Nah, baru berubah jadi mutmainnah.
Dan ini sudah dianggap bisalah kita sebut dengan al-wusul. Sudah masuk derajat al-wusul. Wusul ilallah. Nah, itu nafsunya sudah mutmainnah, sampai kepada Allah. Arti sampai dia sudah melihat segala sesuatu dari Allah. Semuanya Allah yang menggerakkan, semuanya Allah yang memberi, semuanya Allah yang ngasih. Semua Allah lebih agung daripada yang lainnya, lebih mulia daripada apa-apa yang lainnya. Perintah-perintah yang lain itu semua hina, enggak ada harganya. Allah yang paling dia cinta, Allah yang paling dia agungkan. Hatinya begitu, mutmainnah. Mutmainnah artinya dia tenang, senang, asik dalam taat. Pokoknya semua perintah Allah dia senang. Kata Allah nggak boleh, nggak mau. Walaupun itu enaknya kayak apa, nggak bakalan dia mau. Dan nggak seneng. Ngelihatnya itu racun. Nah, bukan berarti dia berubah dari manusia jadi berubah manusia super atau bagaimana, enggak. Dia manusia sama. Tapi hatinya karena terbuka, akhirat di depan mata, Allah segala-galanya yang paling dicinta hanyalah Allah. Udah mutmainnah, seneng. Kalau taat berarti kan anak ngikutin Allah. Tapi kalau anak maksiat atau ngelarang, gimana? Anak nggak mungkin, nggak kebayang. Nah, orang yang sudah seperti ini bahkan dia nggak kebayang di dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Dibayangin, nggak kebayang. Makanya ditanya, hal yajid halawatul ibadah man ya'zim ala maksiyah? Kata orang yang soleh itu, la wala man hamma bimakruh. Katanya, orang yang taat, apakah bisa orang yang nafsunya masih ngajak kepada maksiat, bisa nggak dia ngerasain lezatnya ibadah? Kata dia, enggak. Jangankan begitu, kalau masih nafsunya ini masih ngajak kepada makruh bukan haram, makruh masih pengen dia kerjain, sengaja dia kerjakan. Ya, artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah nggak haram tapi pengen dikerjain, seneng untuk melakukannya. Yang kayak gini aja nggak bakal ngerasain nikmatnya ibadah, apalagi yang ngajak maksiat, belum, nggak bakal dapat, belum. Ala wala man hamma bimakruh, nggak bisa, belum. Ya, jadi itu tingkatannya. Nafsul mutmainnah ini luar biasa. Makanya ada doanya, ada doa dari Nabi SAW. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah, atau Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Itu ada di kitab Dzakhirah al-Musharrafah, doa di Taqwiyatil Hifdz. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tagna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Ya Allah, jadikan nafsuku itu adalah nafsu yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, dia beriman dengan perjumpaan denganmu, tagna' bi'ata'ik, dia qanaah dengan apa yang engkau berikan, ya, wa tarda biqada'ik. Nah, ini tingkatan luar biasa memang, ya, perlu waktu, perlu tahdzib, ya, perlu waqt, ya, perlu kesabaran. Lalu beliau mengatakan nih, ngasih tahu kepada kita, kata beliau, wasahibun nafsil mutmainnah, dan orang yang sudah memiliki nafsu mutmainnah, ya'dhumu ta'ajjubuhu, sangat besar, bukan takjub, herannya, sangat heran. Ta'dhumu ta'ajjubuhu, sangat heran artinya. Kenapa? Minan nas, dari orang-orang, fi i'radhihim 'anit ta'at, dalam berpalingnya mereka dalam ketaatan. Ma'a ma fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, minar rauhi, daripada keindahan, rauh, kenyamanan, uns, wal unus, unus juga kelezatan, ya, wal ladzah, kelezatan. Rauh, uns, ladzah. Rauh wal uns itu berarti nyaman, wal ladzah ya kelezatan. Wa fi iqbalihim 'alal ma'asi, dan dia heran fi iqbalihim, terhadap menghadapnya mereka atau mengarahnya mereka terhadap maksiat, wasyahwat, dan sesuatu perbuatan syahwat. Ma'ama fiha, padahal apa yang di dalamnya, minal gham, daripada kesumpekan, wal wahsyah wal mararah, ketidaknyamanan, wahsyah tidak nyaman, mararah pahit. Wa yahsabu annahum, dan dia mengira, annahum, bahwa mereka, yajiduna, mendapatkan, wa yadzuquna, dan merasakan, fil amrain, dalam kedua hal tersebut, mithla ma yajidu wa yadzuq, seperti apa yang dia rasakan dan dia dapati, seperti apa yang dia dapatkan dan rasakan. Thumma yarji'u ila nafsih, kemudian dia kembali lagi ke memori yang dulu, ke dirinya. Wa yadhkur, dulu, dan mengingat, ma yajidu min qablu, apa yang dia dapatkan terdahulunya, sebelumnya, min tanawuli syahawat minal ladzat,
fi tanawuli syahwat, dalam dalam mengkonsumsi atau mendapatkan daripada syahwat, daripada kelezatan. Wa fi fi'li ta'at minal mararat, dalam mengerjakan ketaatan berat, ya, pahit. Fa ya'lam annahu lam yasil ila ma huwa fih, maka dia mengetahui bahwa dia tidak sampai kepada apa yang dia sampai sekarang, illa bi mujahadah tawilah, kecuali karena mujahadah yang panjang. Wa inayah minallah azimah, dan bantuan dari Allah yang sangat besar. Ini ceritanya apa sih, ngomongin apa? Jadi ini ngomonginnya begini, Habibullah Haddad. Orang yang sudah sampai kepada derajat nafsul mutmainnah, udah lama di situ, asik dengan taat, maksiat dia ninggalin, itu ngerasa heran ngelihat orang-orang yang ahli maksiat. Dia heran, ngapain mereka maksiat? Padahal kan gak enak maksiat. Padahal maksiat itu hina, padahal maksiat itu gini. Dan kenapa mereka gak asik taat sih? Kenapa malas dalam taat sih? Padahal kan ini nikmat. Pikir-pikir lagi, oh iya dulu juga begitu ya. Dulu juga awal-awal begitu ya. Iya, Ana gak bisa ngerasain kayak begini nih, kenikmatan dalam beribadah, kecuali dulu udah mujahadah, udah lama, dulu capek, dulu susah, dulu begini, sampai Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati saya sehingga bisa merasakan kenikmatan seperti ini. Subhanallah, berarti ini nikmat dari Allah. Baru dia sadar, ya, bahwa dia tidaklah mendapatkan hal tersebut kecuali setelah mujahadah, usaha. Ya, faqad alimta, maka engkau telah mengetahui, anna sabra anil ma'asi, bahwa sabar terhadap maksiat dan syahwat, wa ala mulazamati ta'at, dan sabar untuk melazimi taat, huwal musil, itulah yang akan menyampaikan ila kulli khair, kepada semua kebaikan. Jadi apa harusnya? Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam bertaat, itulah satu-satunya jalan, gak ada lagi. Ya, Ana belum mendapatkan kayak mereka enak, mereka udah enak ibadahnya. Dulu juga mereka begitu, capek dulu, akhirnya dapetin nikmat. Jadi ente gak bakalan bisa sampai ke begitu, kecuali ente memang harus sabar ninggalin maksiat, sabar dalam melazimi taat. Udah begitu, gak ada jalan lain. Ya. Wal muballigh ila kulli maqamin syarif, itulah yang akan menyampaikan kepada semua maqam yang mulia. Wa halin munif, keadaan yang agung atau mulia juga. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, saling bersabar, sabarlah kamu dalam suatu, wasabir, ya, sabar lagi lipat ganda daripada sabar, dan ada makna-makna di dalam tafsirnya. Warabitu, rabitu artinya saling, kayak bahasanya saling mengikat, maksudnya saling bantu, saling berpegangan satu sama lain. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurna ketetapan Allah, yaitu untuk mendapatkan husna, kebaikan, bagi siapa? Ala Bani Israel, terhadap orang-orang Bani Israel. Kenapa dapetin itu semua? Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Karena mereka sabar, jadi dapat kebaikan, kata Allah. Wa qala jalla sya'nu, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan sebagian dari mereka. Ini ayatnya kepada Bani Israel dan juga semua orang yang selanjutnya seperti itu. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka a'immah, para imam-imam. Yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, ya, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar, kami jadikan mereka imam. Kami menjadikan mereka orang-orang besar. Bima sabaru, lamma sabaru, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu keberadaannya terhadap ayat-ayat kami itu sangat yakin. Wa fil hadits min agalli ma utitum, sesuatu yang paling sedikit yang kalian diberikan oleh Allah adalah apa? Al-yaqin, kuatnya keyakinan. Paling sedikit, jarang Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada orang. Apa yang paling sedikit diberikan kepada orang? Dua hal. Al-yaqin, kekuatan keyakinan yang kuat, wa azimatus sabr, dan kesabaran yang tinggi. Wa man utiya hadzahu, dan siapa orang yang Allah berikan jatahnya minhuma, dari kedua itu, keyakinan yang kuat dan sabar, fala yubali, dia tidak akan peduli, bima fatahu, atas apa yang terlewatkan olehnya, min qiyamil lail wa siyamin nahar, daripada bangun malam atau berpuasa di siang, di malam, di siang hari.
Artinya dia udah beruntung, dia lebih kuat daripada orang-orang yang bangun malam atau tahajud atau puasa, karena dia punya dua yang paling mulia, yaitu keyakinan yang kuat, iman yang kuat, dan sabar yang tinggi. Hakada, ya. Nanti hadir taklim sini aja harus sabar, ngantuk, capek, ya. Ini udah pegel dari tadi duduk mulu, ya. Wah, sabar. Turidul ilm, ya, untuk mendapatkan ilmu. Wah, kata memang fafis sabri sustausi bil jiddi wa bis sabri. Nah, ya sabiran abshir wa bashir man sabar bin nasri wa farjil garibi wa bil dhafar. Kata Habib Abdullah Haddad. Ya sabiran asbir wa bashir man sabar. Wahai orang yang sabar, sabar, wahai orang-orang yang sabar memang, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, dia akan dapetin apa yang dia mau. Ya, tentunya pembahasan mengenai sabar sendiri seperti yang saya katakan, salah satu daripada maqam min maqamatil yaqin, Imam Al-Ghazali punya kitab As-Sabr wa Syukur, satu kitab sendiri itu. Pembahasan mengenai sabar. Sabar bentuknya kayak gimana, sabar terhadap apa, ada sabar terhadap maksiat, ada sabar terhadap taat, dalam taat, sabar dalam ini, ada sabar jenis-jenisnya kayak gimana, dan bagaimana cara memperolehnya, bagaimana membuktikan bahwa dia sudah sabar atau tidak. Lalu syukur, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzuqna sabr insyaallah. Was sabr indal bala liga, dalam hadis juga itu doa subuh juga sebutin tuh, minta sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia sabar. Ya. Yang penting jangan minta diuji oleh Allah. Minta sabar, iya. Minta punya sifat sabar, tapi jangan minta diuji oleh Allah. Karena kalau diuji capek gitu. Enggak kuat. Ya. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana likulli khair wa yu'amilna mu'amalat ahlil khair wa yultuf bina fima yajri bihil maqadir wa yarzuqna azimatus sabr والجد والاجتهاد في حصول ما نطلبه وأن الله سبحانه وتعالى يحرك القلوب وينور القلوب ويثبتنا على الخير ويثبتنا على الخير فيما نقول ويثبتنا على الخير فيما نفعل ويثبتنا على الخير فيما نعتقد على هذه النية وكلنا صالحة كما نسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.